Mari teman-teman kita katakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penolongan jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya kakak Kesya? Kakak Angel? Luar biasa. Yeay. Hari ini kita akan memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus yang ada di rumah. Siapkan hati, gak ada yang main sana, main sini. Harus duduk diam, tenang. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ayo sebelumnya kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Biar adik-adik kami juga merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai sekolah minggu kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Amin. Hari ini adik-adik yang ada di rumah, siapa yang hatinya sedang sedih? Kakak Angel? Sedih enggak? Enggak ya, Kakak Kesya? Enggak dong. Oh, kita harus sukacita selalu ya, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku.
bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam, kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Yeay. Adik-adik yang di rumah masih semangat ya untuk memuji Tuhan Yesus. Ayo, 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 jangan ada yang main-main. Ayo, sungguh-sungguh kita mau lebih lagi, sukacita lagi, semangat lagi menyembah Tuhan Yesus. Oke Kak? Oke. Oke Kak Angel. Oke, mendidih di hati. Gimana kalau mendidih Kak? Oh gini. Oke, mendidih di hati ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Yeay, kita sorak-sorak buat Tuhan Yesus dulu ya kakak. Kita bilang haleluya 5 kali atau 4 kali kak? 5 kali. Siap-siap ya, sambil lompat ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya.
kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau siap-siapkan hati untuk menyembah Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi ku di tanganmu, ku di hatimu. Adik-adik yang ada di rumah, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, yes Tuhan Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan, di hatimu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Ku di tanganmu, ku di tanganmu Tuhan Yesus, yes Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, sembah Tuhan Yesus, bilang haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami sayang Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat.
dengan Kak Hendra di ibadah online Sterji. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat-sehat dan baik saja ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan terlebih dulu, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini kami bisa ibadah online dengan adik-adik di rumah. Memberkati kami semua dalam takutan Tuhan dan dalam segalanya. Terpuji nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat kan visi tahun 2020? Betul sekali adik-adik. Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Dan kita semua mencerminkan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Itu ada di 2 Korintus 3 ayat 18. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dan segala perintah yang kuberitahukan kepadamu hari ini dengan tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Inilah yang akan kita lakukan agar menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor dalam hal mengalahkan dunia. Kakak mau cerita tema hari ini untuk mengalahkan hambatan di dalam 1 Samuel ayat 17 tentang Goliat dan Daud. Di tanah Israel hiduplah seorang nabi yang bernama Samuel. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja baru di Israel. Daud menggantikan Saul sebagai raja karena Saul telah berpaling daripada Tuhan. Saat itu Saul dan orang Israel berkemah di lembah Elah, tempat mereka bersiap-siap untuk melawan orang Filistin. Kakak-kakaknya Daud termasuk di antara orang-orang Israel itu. Jadi Daud pergi ke lembah untuk membawa lebih banyak makanan dan perbekalan untuk saudara-saudaranya. Saat dia berdiri di bukit, dia menghadap ke lembah, dia melihat kedua pasukan, kedua sisi. Ketika Daud sampai kepada saudara-saudaranya, ia menemukan mereka sedang bersembunyi dari tentara Filistin yang menakutkan. Orang Filistin adalah pejuang yang hebat dan jumlahnya banyak. Selama 40 hari mereka berteriak, menghina kepada orang-orang Israel, menyebut mereka pengecut. Dalam bala tentara Filistin ada pria yang bernama Goliat. Dia lebih besar, lebih menakutkan dan daripada pria Filistin yang lain. Dia adalah seorang raksasa. Goliat tidak takut kepada siapapun. Goliat menantang orang Israel untuk keluar dan melawannya. Tetapi semua orang Israel terlalu takut. Siang dan malam Goliat mengejek Tuhan Allah Israel dan tentara Saul. Ketika Daud ada bersama saudara-saudaranya, dia melihat Goliat, mendengar penghinaannya. Daud tidak bisa menerima hinaan tersebut. Sekarang Daud adalah seorang pemuda pemberani
dan dia mengasihi Tuhan. Dia tidak tahan mendengar Goliat menghina Tuhan dan bangsanya. Kabar tersebar dari pernyataan Daud tentang Goliat, dan Raja Saul memanggilnya. Dengan keberanian yang besar, Daud memberitahu Saul bahwa dia akan melawan Goliat. Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, jadi dia menyetujui permintaan Daud. Saul mendadani Daud dengan baju besi, pedang, perisai, tetapi itu terlalu berat buat Daud untuk bahkan tidak bisa berjalan. Dan pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat dengan alih-alihnya. Satu-satu senjata yang dia tahu dan dia bisa gunakan sebagai gembala. Daud pergi keluar untuk mengambil 5 batu dan berjalan menuju Goliat. Dan Goliat menertawakan Daud. Bahwa Tuhan berkuasa atas Daud dan memberikan roh keberanian untuk melawan raksasa itu. Daud tahu dia tidak bisa melakukan sendiri. Jadi dia pergi. Jadi dia percaya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Saat Goliat menyerang Daud, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu demi nama Tuhan semesta alam, Tuhan bala tentara Israel yang telah kamu tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku, agar seluruh bumi tahu bahwa ada Tuhan di Israel." Daud ambil alih-alihnya dan masukkan salah satu batu diumbannya, mulai mengayunkan dan mengarahkan Goliat. Saat Goliat semakin mendekat, Daud melepaskan batu itu, dan dengan kekuatan yang besar, batu itu mengenai Goliat di tengah dahinya. Ketika raksasa itu jatuh ke tanah dan mati, hari itu Tuhan memberikan Daud dan Israel kemenangan yang luar biasa. Daud berlari menuju Goliat dan berdiri atas tubuhnya. Daud mengambil pedangnya Goliat dan memotong kepalanya. Ketika tentara Filistin melihat itu, mereka ketakutan dan lari. Ketika roh Tuhan datang ke atas Daud, yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang pemberani yang mengalahkan seorang raksasa. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Terdapat di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, ajaib, dan sangat menakjubkan. Dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita, menolong kita, melindungi kita, memelihara dan memberkati kita. Jangan takut. Kalau kita hidup dengan Tuhan dan Tuhan mengurapi kita, hidup kita pun pasti aman. Sebab Tuhan yang memberikan perlindungan, keamanan, dan kemenangan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mintalah Tuhan mengurapi kita dengan kuasanya. Caranya, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah, merenungkannya, serta melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Nah, adik-adik, siapa yang mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kuat, dan berkuasa, ajaib, dan sangat menakjubkan. Siapa yang mau percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita, menolong kita, melindungi kita semua, dan memberkati kita? Siapa yang mau makin dekat dengan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan di setiap hari? Ayo,
angkat tanganmu, tutup matamu, dan kakak mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, kami percaya kami mau dekat dengan Engkau lebih hari, semakin dekat, dan mengasihi Engkau lebih segalanya. Kami merenungkan firman-Mu dan kami melakukannya. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong setiap kami, adik-adik, kakak-kakak, mami papi, dan semua orang yang menyaksikan bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik, papa mama yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga perkatakan firman-Mu sebab kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di saat-saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kota kami, Tuhan Yesus tolong bangsa kami, dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syukur kami ini. Haleluya. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.